Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan pastikan untuk menyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa Indonesia lagi-lagi dihadapkan dengan ritual berulang, lonjakan harga pangan. Meski sudah berulang, masih saja tuh nggak bisa diantisipasi. Awal tahun 2022 harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dari gula, minyak goreng, kedelai, daging sapi, sampai yang terbaru cabai dan juga gas LPG non-subsidi ikutan naik. Kenapa harganya kian mahal? Banyak alasan yang disampaikan pemerintah. Harga CPO dunia naik, suplai kedelai dunia turun, cuaca lagi buruk, terus ada perang Rusia-Ukraina dan masih banyak lagi alasannya. Yang jelas negara sedang tidak berdaya menjaga stabilitas harga karena sebagian komoditas pangan bergantung pada impor. Produksi dalam negeri sangat kecil di tengah kebutuhan yang tinggi. Contohnya 90% kedelai kita bergantung pada impor. Kemudian 95% bawang putih juga masih impor, 100% gandum kita impor, 40% daging sapi didapat dari impor. Fakta bahwa Indonesia masih harus mengimpor berbagai komoditas pangan penting membuat sejumlah kalangan menyebut sistem pangan Indonesia sebenarnya sangat rapuh karena harus tunduk pada fluktuasi harga dunia. Untuk menstabilkan harga minyak goreng dalam negeri saja misalnya, pemerintah sampai harus menggelontorkan 7,6 triliun rupiah. Sudah dibuat Rp14.000 per liter, di lapangan stoknya masih susah juga. Padahal Indonesia adalah negara produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi justru mengalami kelangkaan minyak goreng. Ironis. Mendak dan jajarannya saja mengaku sakit kepala dengan lonjakan harga bahan pokok ini. Apalagi emak-emak puyeng, emosi dibuatnya. Swasembada pangan yang dicita-citakan Indonesia tak kunjung tercapai. Tiap rezim bikin program dengan beragam istilah, tapi hasilnya masih jauh panggang dari api. Semerautnya urusan pangan membuat Presiden Jokowi membentuk Badan Pangan Nasional dan melantik Arief Prasetyo Adi sebagai Kepala Badan Pangan Nasional. Lembaga baru ini punya power sangat besar karena akan mengurusi persoalan pangan dari hulu ke hilir dan mengambil alih tugas dan wewenang seputar pangan yang selama ini berserakan di Kementerian Pertanian, Perdagangan, dan BUMN. Bagaimana membuat bangsa Indonesia berdaya menjaga pasokan dan stabilitas harga pangan? Inilah kontroversi selengkapnya. Harga mencekik, rakyat menjerit bersama saya, Zilvia Iskandar. Ini seperti mati di lumbung padi. Minyak banyak pabriknya di sini, tapi kita ibu-ibu semua ngantri. Turunin dong harga sembako sama harga ayam. Jangan mahal-mahal, masih kasihan gitu rakyat kecil. Yang sudah kita kerjakan untuk bagaimana supaya harga ini tidak menjerat daripada daya beli masyarakat. Ya, yang pertama karena memang sebagian besar ya, mungkin lebih dari 80% kedelai kita itu impor. Jadi kalau impor sangat mengikuti perkembangan harga internasional. Sekali lagi, prioritas utama pemerintah adalah kebutuhan rakyat. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir bersama saya 5 orang narasumber di studio. Yang pertama adalah Arief Prasetyo Adi, Kepala Badan Pangan Nasional. Berikutnya ada Slamet, anggota Komisi 4 DPR RI fraksi PKS. Selanjutnya Edi Priyono, tenaga ahli utama kantor staf presiden. Berikutnya Profesor Dwi Andreas Santosa, pakar pertanian IPB. Dan ada Mujibur Rohman, Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia atau APSI. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi. Saya akan mulai dulu dari Pak Arief yang baru dilantik nih jadi Kepala Badan Pangan Nasional. Pak, 10 hari dilantik, adakah yang sudah bisa dilakukan Badan Pangan Nasional untuk membantu menstabilkan harga pangan yang melonjak ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Sylvia, teman-teman semua narasumber. Jadi dilantik tanggal 21, kemudian yang pertama kali saya sampaikan adalah perlunya kolaborasi dari seluruh stakeholders pangan yang ada. Mulai dari kementerian, lembaga,
kemudian private, universitas, dan semua asosiasi. Jadi nggak bisa menyelesaikan masalah pangan di Indonesia ini tanpa adanya kerjasama seluruh pihak. Apakah artinya selama ini masing-masing jalan sendiri? Yang saya pikirkan adalah ke depan supaya kita beresin sama-sama. Oke, pikirkan ke depan apa yang harus dilakukan Badan Pangan Nasional kalau menurut Pak Slamet. Fokusnya sekarang apa harusnya? Baik, terima kasih Mbak Sylvia. Jadi pertama saya ucapkan selamat ke Mas Arif ini. Ini lembaga baru secara kita apresiasi walaupun terlambat. Jadi ini adalah amanah undang-undang yang mestinya begitu ya. Mestinya sudah terbentuk kira-kira 2015-an. Ini sudah agak terlambat, tetapi tidak ada kata terlambat karena kita berbangsa dan bernegara. Mudah-mudahan masih lama begitu Pak Arif ya. Yang kedua, saya sepakat bahwa memang harus ada satu lompatan ke depan mengkoordinasikan semua ini. Karena ide dari Badan Pangan adalah mengkoordinasikan yang awalnya terpencar. Ada satu kewenangan yang luar biasa yang harus dioptimalkan dalam rangka kemudian kita mewujudkan ketahanan pangan, tidak hanya ketahanan pangan, bahwa undang-undang pangan itu rohnya adalah kemandirian pangan menuju kepada kedaulatan pangan. Apakah persoalan pangan kita utamanya itu adalah persoalan koordinasi, kolaborasi antar stakeholders? Satu itu, jadi karena memang masalah koordinasi ini di Indonesia nampaknya masih menjadi barang yang mahal. Yang kedua, saya pikir ini kemudian perlu saya kasih catatan. Saya apresiasi dan sangat optimis Pak Arif yang menjaga. Cuma catatan saya Pak Arif, jangan sampai ini idealisme yang kemudian ingin membangkitkan pangan dari sisi pangan murah, pangan terjangkau oleh rakyat, tetapi juga ada sisi lain rakyat yang lain yang perlu diperhatikan yaitu para petani kita. Kita bicara pangan tidak bisa keluar dari petani. Ini yang kemudian menjadi catatan kita sehingga harga pangan terjangkau, nasib petani juga terjaga harus sehingga profesi petani yang diprediksi oleh Bappenas 2065 akan hilang di tangan Pak Arif. Nanti mudah-mudahan prediksi itu akan salah sehingga petani kita akan menjadi profesi yang membanggakan. Langsung dikasih pesan nih buat Pak Arif, tapi saya ingin tanya dulu. Jadi yang mahal sekarang itu bukan hanya harga bahan pangan, yang langka bukan hanya pangan, tapi juga tadi masalah koordinasi dan kolaborasi tampaknya menjadi hal yang mahal di Indonesia. Strategi Anda? Jadi begitu dilantik, setelah pelantikan saya langsung ke Pak Mentan. Pak Mentan sahabat saya. Setelah itu ke beberapa BUMN, klaster pangan, kemudian berikutnya lagi ke kementerian-kementerian terkait. Ada Pak Mendak, Pak Menko, gitu ya. Saya soal satu persatu. Yang terakhir Pak Muldoko, ya, di kantor staf Presiden, Pak Edi. Jadi setelah ini belum selesai. Setelah ini yang namanya Badan Pangan Nasional izinkan untuk menyelesaikan perangkatnya. Karena masuk kemudian kita berikan struktur organisasi kepada PAN RB. Setelah nanti mendapat approval, kita lelang eselon 1, eselon 2. Jadi nanti human capital yang akan ada di Badan Pangan Nasional, ya, itu insya Allah orang-orang yang amanah, orang-orang yang berintegritas dan punya semangat untuk memajukan pangan nasional. Oke, jadi dimulai dulu dari orang-orangnya yang berintegritas dan semangat itu. Tapi Pak Muji, bukankah saat ini kita dalam keadaan yang mendesak sehingga butuh strategi yang cepat supaya harga di lapangan itu bisa cepat turun. Sementara Badan Pangan Nasional ini masih konsolidasi internal. Harapan dari para pedagang seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Sylvie. Selamat sebelumnya kepada Pak Arif Prasetyo yang barusan dilantik jadi Kepala Badan Pangan Nasional. Jadi harapan kami adalah terciptanya supply yang stabil dan memang harus membanjiri pasar. Karena kalau supply itu tidak membanjiri pasar, ya otomatis akan terjadi kenaikan harga dan lain sebagainya. Selain faktor-faktor lain. Kalau misalnya kedelai misalnya kedelai itu mahal katanya karena impor. Nah sekarang
kita itu katanya penghasil CPO terbesar. Kita punya raw material minyak goreng juga masih mahal. Nah, ini apa nih yang mau dijadikan alasan lagi? Namun demikian, kami yakin bahwa Badan Pangan di bawah Pak Arief Prasetyo itu akan maju. Karena kebetulan kami sudah bersahabat cukup lama dan kolaborasi kerjasama dengan Pak Arief saat ini juga Asosiasi Pedagang Pasar sedang bekerja sama dengan ID Food yang dipimpin oleh Pak Arief Prasetyo untuk mendistribusikan minyak goreng di beberapa pasar walaupun ini ada 19 PO yang terdeliver baru 3 PO gitu kira-kira begitu ya, tapi selain itu juga sudah ada beberapa yang terrealisasi. Oke. Pak Edi, apa sebetulnya laporan yang masuk ke pemerintah? Apa sebetulnya penyebab terjadinya kelangkaan mulai dari minyak goreng kemudian juga kedelai, kemudian disusul lagi dengan cabai, daging sapi, dan sebagainya. Apa laporannya? Baik, makasih. Jadi kita, kalau saya bicara seperti ini, saya selalu mengajak kita kembali ke sedikit flashback ke belakang ya. Tanggal 16 Agustus 2021 saat pidato kenegaraan, Bapak Presiden mengingatkan kita, pada saat itu konteksnya adalah pandemi COVID-19, beliau menyatakan bahwa kita harus berani berubah dan berani mengubah. Jadi memang harus ada sesuatu yang berubah karena pandemi COVID-19 itu mengubah banyak hal. Nah ini kemudian ditegaskan kembali oleh Bapak Presiden ketika memberikan pengarahan pada pimpinan TNI Polri. Bahwa kita mesti hati-hati, banyak hal. Selain pandemi kemudian ada kelangkaan kontainer yang juga terkait dengan pandemi, kemudian kenaikan harga komoditas, kemudian kenaikan harga migas dan sebagainya, membuat kita semua harus berhati-hati. Nah bentuknya seperti apa, nah ini yang kemudian kita harus lihat. Nah saya kira kalau kenaikan berbagai macam harga, itu kita harus lihat case by case ya, karena kasusnya berbeda-beda. Beda-beda gitu ya. Jadi misalkan saya selalu bilang LPG itu mirip dengan kasus kedelai. Karena dalam arti kita mayoritas tergantung kepada impor. LPG itu 70-80% itu impor, ya kedelai juga sampai 90% impor. Nah dalam kondisi di mana barang itu kita impor, maka ketika harga di dunia itu, harga di pasar global itu naik, pilihan kita sangat terbatas. Apakah kita ikut menaikkan, ya, jadi ikut kenaikan harga, kalau tidak mau sebenarnya bisa, tapi artinya kita harus mensubsidi. Mensubsidi artinya ada uang negara yang akan dipakai di sana gitu. Nah ini jadi untuk dua hal itu memang penyebabnya adalah di pasar dunia. Tapi kalau untuk kedelai agak beda. Jadi kalau minyak itu kan menjadi kontroversi karena orang berpikir kita masih menjadi produsen yang kaya minyak. Enggak, kita punya minyak tapi udah enggak kaya lagi. Kita itu net importer. Nah kedelai kita produksinya itu sudah pernah mencapai 1 juta ton per tahun itu. Mungkin nanti Pak Andreas punya data yang lebih baik ya. Tapi sekarang itu udah di bawah 500.000 ton setahun. Nah ini ada apa gitu kan? Kenapa luas panen kedelai itu makin lama makin turun? Apakah ada konversi dari pertanian ke non pertanian? Ataukah orang semakin petani tidak tertarik menanam kedelai? Ada apanya itu kan seharusnya bisa dijawab oleh pemerintah ya Pak. Pemerintah kan harusnya punya data. Betul. Dan Kementerian Pertanian, Menteri Pertanian tahun ini berjanji akan memproduksi atau mendorong produksi sehingga kedelai ini ya sampai 1 juta ton per tahun. Nah kita lihat saja karena Menteri Pertanian sudah berjanji seperti itu, kita akan lihat. Nah dikoreksi itu. Kenapa Pak? Target Menteri Pertanian justru yang saya lihat tahun 2021 itu 500.000 ton. Ya. Baru kemarin kita raker hanya 200 Pak. Iya. Turun, kenapa gitu? Itu juga menjadi satu pertanyaan yang kemudian kita Jadi ada banyak misteri-misteri, tapi sebelum itu ya Pak, saya ingin tanya ke Prof. Andreas. Prof. Andreas, sebetulnya ini kan sudah berulang, gejolak harga pangan setiap tahun itu sudah berulang. Tapi masa iya kita tidak bisa mengantisipasinya, Prof? Kita tidak bisa mengantisipasi, salah kalkulasi atau bagaimana sih Pak? Ya, pangan ini kan ada dua kelompok ya Mbak ya. Yang satu impornya yang sangat tinggi, tadi sudah kita diskusikan ya, misalnya bawang putih itu 100%. Lalu kedelai itu saya ralat itu 97%, naik dari 92% tahun 2020, 2021 sudah 97% kan. Lalu gula itu sekitar 70%.
Kan, ya tadi, dan itu jadi ketergantungan kita terhadap impor itu sedemikian tinggi. Lalu yang lainnya adalah pangan-pangan yang persentase produksi dalam negerinya tinggi. Nah, misalnya beras kan, ini kan persentase produksinya tinggi, lalu yang ya cabai dan lain sebagainya ya, hortikultur. Nah, dua kelompok ini agak berbeda memang, karakternya agak berbeda. Kalau misalnya produksi cabai bisa kami perkirakan, kalau misal seperti telur, ayam itu bisa kami perkirakan. Ini nanti lihat aja lah, mulai April, Mei nanti akan naik sampai Juli, lalu kemudian turun. Lalu cabai juga polanya seperti itu, biasanya tinggi sekitar bulan Januari, Februari, lalu nanti mulai turun lagi. Tapi kalau kita bicara pada pangan-pangan yang persentase impornya sangat tinggi, kita akan sulit memprediksi itu. Sehingga kita tergantung gerakan harga pangan di level internasional. Dan itu sebenarnya kesalahan kebijakan yang kita lakukan sejak tahun 98. Jadi 98 ketika masa reformasi kita menandatangani letter of intent pada saat itu. Dan pada saat itu IMF meminta satu hal yang amat sangat penting, buka impor. Turunkan tarif sampai 0%. Dan disitulah yang mematikan semuanya. Dan pada saat itu misalnya kedelai ya Mbak ya, kami melakukan kajian tahun 2002. Baik. Harga kedelai internasional 1.500. Kita panen di Tanjung Priok sebagaimana yang biasa kan ya. Tapi berapa biaya produksi di petani? 2.500. Sejak saat itulah matinya kita. Padahal tahun 92 kita hampir swasembada kedelai dengan luas panen 1,7 juta hektar, lalu kemudian tingkat produksi 1,9 juta ton. Jadi itu, jadi ada perubahan drastis di tahun 1998 dan semakin tinggi sehingga ketergantungan impor kita semakin lama semakin besar. Dan berarti Prof, ya, muaranya adalah ketergantungan kita pada impor yang sangat besar. Kalau kita bisa mengurangi ketergantungan impor kita, maka kita akan lebih bisa berdaya menghadapi lonjakan harga bahan pangan itu. Ya, sebenarnya gini Mbak, ada dua hal yang sangat penting. Petani kita, saya di jaringan tani, Mas Arief ya saya tahu persis lah. Saya ajak tahun 97 di rapat umum anggota asosiasi kami, Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia. Kami tidur sama-sama di ketua B2T Karanganyar di sana. Mas Arief tahu persis lah bagaimana kondisi petani saat ini. Baik. Dan petani kita harus dibenturkan, petani yang lahannya 0,2 hektar, 0,3 hektar harus dibenturkan dengan petani Brasil yang lahannya 50 hektar, petani Amerika yang lahannya 200 hektar. Di Amerika subsidi untuk pangan itu 1.200 triliun per tahun, bisa dibayangkan. Dan kita, petani kita harus head to head dengan mereka. Baik. Kalau seperti itu pemerintah tidak turun tangan, sudahlah, lupakan semua program. Ada mau banyak uksus, sekali, mau apapun pasti, jawabannya pasti Mbak, pasti gagal gitu aja. Ada banyak sekali persoalan dan PR yang harus diselesaikan oleh Pak Arief tampaknya. Harus dimulai dari mana? Bagaimana kita Pak bisa Arief, Mbak, mengurangi ketergantungan impor? Boleh kita jawab nanti pemirsa, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Kembali lagi ke kontroversi pemirsa. Sebelum membahas soal impor, saya ingin tanya dulu ke Pak Slamet soal minyak goreng ya Pak. Oke lah, memang ada beberapa komoditas yang kita bergantung pada impor. Tapi kalau untuk minyak goreng seperti pertanyaan Pak Muji tadi, bahan bakunya kita punya di Indonesia, tapi penyebab
kelangkaan minyak goreng di lapangan itu masih menjadi misteri. Data yang dikumpulkan DPR soal penyebabnya itu apa, Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi ya sebenarnya secara umum pangan ini kan semuanya banyak masalah. Ya, kemudian yang hari ini ramai kan juga terkait dengan minyak goreng. Kalau minyak goreng ini, jadi saya lebih sependapat bahwa ada tersedot untuk program B20 dan B30. Saya pikir ini menjadi permasalahan yang kemudian harus kita harus dipecahkan bersama oleh pemerintah. Nah dari sinilah kemudian ketika kemudian stok kemudian terfokuskan ke sana, kemudian pasar bergejolak. Nah di situ kemudian yang menjadi korban lagi-lagi adalah rakyat kita. Gitu. Ya jadi ini yang kemudian harus diselesaikan oleh Menteri Perdagangan. Saya pikir ini itu. Benarkah semata-mata karena ada kuota yang mengalir untuk program biodiesel atau ada permainan, ada yang sengaja menimbun, sebetulnya barangnya ada tapi ditimbun? Ya sebenarnya kalau dari sisi penimbunan atau tidak, ini kalau memang pemerintah tahu dengan kewenangannya tangkap saja itu. Tetapi saya memakai logika bahwa kalau sebagai seorang pedagang, kemudian pas beli awal harga mahal begitu ya, kemudian muncul ketentuan pemerintah yang harga murah, saya pikir ini juga pedagang ini tidak mau rugi. Ini yang perlu diselidiki apakah alasan itu betul atau memang betul-betul penimbunan. Apapun penyebaban yang di situ, maka ini yang kemudian harus diselesaikan adalah bagaimana proses biodiesel yang notabene justru saya menggunakan uang yang semestinya tidak untuk itu. Ini kan kita ujungnya kepada BPDPKS ini. BPDPKS bagaimana kemudian uang ini harusnya untuk replanting, tetapi dimanfaatkan untuk itu sehingga proyek ini kemudian berkembang terus, kemudian menyedotlah kemudian dari minyak goreng yang ada, rakyat kita menjadi korban sehingga di tataran pasar langka. Oke, Pak Arief, sebelum berbicara soal strategi kita mengurangi impor, ada masalah urgent yang harus diselesaikan. Kalau minyak goreng masih langka sampai nanti bulan puasa dan lebaran itu akan semakin bergejolak, akan semakin gaduh di lapangan. Apa Pak yang bisa dilakukan secepat mungkin? Masalahnya penyebab kelangkaannya saja masih misteri sampai hari ini Pak. Katanya sebetulnya dari hitung-hitungan itu stoknya ada, tapi tidak terlihat di lapangan. Ada apa Pak? Jadi ini tepat nih setelah 21 Februari dilantik ya, kemudian minyak goreng, kedelai dan lain-lain, ini pas banget nih. Jadi kalau untuk minyak goreng ya, ini sebenarnya logiknya sederhana. Begitu harga CPO dunia lebih baik, ya, pengusaha itu memang prefer ekspor. Bagus juga buat neraca perdagangan kita. Ya. Di sisi lain, ya, kita di domestik juga perlu. Makanya Pak Menteri Perdagangan menyampaikan bahwa DMO dan DPO itu dilaksanakan. Saya hari ini cuma ingin menghimbau pada teman-teman kita, pengusaha, tolong dipatuhi 20% yang ekspor. Ya, 20% dari ekspor untuk domestik. Kemudian DPO, kita kan juga sudah diatur. Untuk kemasan sederhana 13.500, untuk kemasan premium 14.000, untuk curah minyak goreng itu 11.500. Apakah banyak pengusaha yang tidak patuh Pak, ekspornya melebihi 20%? Jadi begini, kalau catatan kemarin BPDPKS, ya, ekspornya kan ini kan ada semacam charge yang dimasukkan ke BPDPKS gitu kan. Saat ini juga nggak maksimal, ya. Artinya ekspornya juga tidak seperti yang diharapkan. Nah berarti ada nahan produksi. Nah kalau hal ini solusinya sebenarnya begini. Kemarin waktu saya sebagai direktur utama di ID Food, ya, kami bekerja samanya begini caranya. Produsen bersama kita, ya, ada Dirjen PDN, ada Pak Mendak. Ya. Bersama kita tuh maksudnya begini, siapkan olein, ya, kemudian kita kirimkan tangki-tangki minyak sementara ya untuk bridging. Siapkan tangki-tangki minyak, kita sampaikan ke APSI, Asosiasi Pedagang Pasar, teman-teman di Pasar Jaya gitu ya. Itu kita masukkan ke sana, langsung disalurkan melalui teman-teman
yang ada di sana, pedagang, sehingga pedagang tetap berjualan. Kalau kita bypass ke customer langsung juga enggak. Nah, paralel dengan itu, dengan Aprindo, sahabat-sahabat saya di retail, itu juga kita ukur. Nah, hari ini ya, service level dari prinsipal kepada retail modern itu masih di bawah 20%. Artinya perlu kita kerjasama dengan teman-teman produsen olein. Nah, kita harusnya kumpulkan juga packers. Jadi di industri minyak goreng, kelapa sawit ini, perlu kita sama-sama duduk lagi. Jadi yang produsen, ya, kemudian nanti berikutnya adalah ada beberapa yang packers, tapi ada juga gini, nggak seluruhnya produsen ini itu ekspor. Jadi ada produsen-produsen yang hanya memang untuk domestik. Baik. Jadi ini identifikasinya semua sudah ya. Artinya tinggal kita ajak teman-teman pengusaha ini bersama kita, kita untuk memberikan service level. Artinya kalau ada tadi PO misalnya 10 atau 100, itu yang baru terdeliver PO-nya itu masih di bawah 20%. Jadi ini short. Oke, baik. Iya. Apakah indikasi masalah yang dipaparkan oleh Mas Arief barusan itu sudah tepat, Prof. Andreas? Apakah memang itu masalah-masalah yang ada? Iya, memang terkait dengan kelapa sawit ini memang tadi pertanyaan juga kan ya, kenapa kok kita sebagai eksportir terbesar untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri aja kok sulitnya setengah mati kan gini kan ya. Kan ironis terdengarnya ya. Iya, memang itu ironis, dalam arti ini kan tarik ulur saja. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Arief bagaimana tata kelola di dalam antar industri dan sebagainya. Nah, memang apapun ini terkait dengan harga price minyak nabati vegetable oil di dunia. Nah, price dari crude oil ini, crude palm oil ini memang peningkatannya luar biasa, Mbak. Kalau kita lihat data dari Mei 2020 sampai kemarin itu ya, itu harganya sudah 3 kali lipat. Bagaimana nggak menggiurkan kan ya? Dan sehingga ada kecenderungan mereka akan lepas ke pasar internasional. Ada kecenderungan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada DMO dan sebagainya, ya mari kita lihat sama-sama. Kenyataannya kan sekarang ini banyak masyarakat yang mengeluh. Jadi minyak menurut sawit Anda hilang memang kan betul ya. alasannya itu karena kita kebanyakan ekspor kalau untuk minyak goreng? Iya, sebenarnya kan ada DMO kan, ada kalau minyak goreng lain lagi kan, minyak goreng bahan bakunya kan crude palm oil kan ya, minyak sawit. Dan minyak goreng ini ya kita tahulah ya, 4 perusahaan di Indonesia ini penguasa 90% minyak goreng di Indonesia kan ya. Tapi saya kira persoalannya memang ini terkait dengan persoalan dunia, karena apa? Karena sekali lagi seperti itu tadi, karena kita tidak menentukan itu, kita tidak bisa menentukan harga minyak sawit dunia, yang menentukan Chicago Board ataupun yang lainnya. Meskipun kan, kita produsen terbesar, kita tidak bisa ikut menentukan harga. Iya, dalam arti sebagai produsen terbesar ya ini yang sebenarnya yang celakanya juga kan. Tapi walaupun demikian kan kita menikmati windfall juga kan. Windfall minyak sawit tahun 2020 500 triliun, 2021 lebih sekitar 600 triliun. Sudah ada langkah ya Prof yang dilakukan pemerintah untuk bisa menurunkan harga minyak goreng dan menyediakan minyak goreng di pasaran, misalnya dengan melakukan operasi pasar. Pak Muji, apakah sudah terasa dampak dari operasi pasar dan suntikan subsidi yang diberikan pemerintah untuk minyak goreng? Jadi gini Bu, terkait dengan minyak goreng ini kan pangkalnya adalah dari kebijakan konyol di mana suplai, distribusi dan atau yang misalnya bisa menjual 14.000 itu retail modern. Karena pasar belum diajak ngomong, pedagang pasar ini belum diajak ngomong waktu itu. Jadi ini kan harusnya gini tuh. Ini pedagang, kami mau membuat kebijakan seperti ini. Siap-siap deh, menurut kalian bagaimana? Harusnya kebijakan ini bisa diterapkan juga di pasar gitu. Nah, karena ada ketimpangan dalam hal ini, sehingga masyarakat pasti akan memilih ke yang murah. Sehingga, di pasar masih 20.000, 21.000. Ya sudahlah itu kan, berbondong-bondong ngantri di retail modern. Kamilah yang jadi korban, akhirnya gitu. Dan kami memang sudah 2 kali ketemu dengan Dirjen Perdagangan Dalam Negeri dan Direktur Bapokting. Tapi itu atas inisiatif kami yang minta, Bapak
kami pedagang pasar itu siap untuk membantu kebijakan pemerintah. Tapi apa? Tapi harus diajak ngomong dong. Ya, terus waktu itu katanya, oh ya nanti minggu depan di pasar tradisional atau di pasar rakyat akan diberlakukan satu harga juga. Nanti akan di-retur atau dapat ganti segala macam. Ya, zong kami. Kan susah. Baik, oke. Nanti saya ingin minta tanggapan dari Pak Edi, oke. tapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa. Kami akan kembali sesaat lagi. Sangat meresahkan masyarakat ya. Kasihan gitu rakyat kecil, harus diturunin lah. Tolong, di Lampung nih perempuan banyak yang pingsan gara-gara minyak. Iya, tolong ya. Ada yang pingsan, menteri minyak, parah benar. Daging mau dinaikkan tuh kasihan Mbak. Dari pemerintah itu adalah pengontrol untuk para importer itu. Karena saya tahu kalau kedelai sekarang itu diimpor dari luar negeri. Jadi kayak kami ini hanya kena imbasnya aja. Berbagai solusi jangka pendek yang dihadirkan pemerintah nyatanya belum juga bisa efektif untuk menurunkan harga minyak goreng dan menaikkan ketersediaan minyak goreng di lapangan. Jadi Pak Edi, kalau menurut Pak Muji tadi selain memang pedagang banyak yang tidak diajak bicara, ternyata upaya-upaya yang dilakukan juga belum menunjukkan hasilnya. Kenapa Pak? Karena barangnya itu ya seperti Pak Menteri Perdagangan bilang ya, barangnya itu ada di produsen. Nah sekarang pertanyaannya kan kenapa barang di produsen itu tidak dilepas. Nah ini saya kira menjadi persoalan jangka pendek yang kita harus selesaikan gitu. Kita akan dorong kemudian Kementerian Perdagangan untuk, kita selalu dorong sebenarnya berdialoglah dengan para pelaku usaha. Makanya termasuk sebenarnya pelaku usaha atau pedagang di pasar ya. Nah tapi dalam hal ini yang paling penting adalah Kementerian Perdagangan bicara dengan produsen minyak. Karena diduga dan kita yakin bahwa di produsen minyak itu ada minyaknya yang diproduksi dengan harga bahan baku yang lama, yang lebih mahal daripada harga DPO sekarang yaitu 9.300 per liter. Nah mereka kalau dipaksa jual 14.000, mereka akan rugi. Nah ini selisihnya ini siapa yang harus menanggung? Ini saya kira sudah dibicarakan belum jadi dengan produsennya? Kita beberapa minggu yang lalu kita ngecek ke Kementerian Perdagangan apakah sudah bicara dengan produsen. Mereka bilang terus menjalin komunikasi dengan produsen. Tapi kita masih belum tahu apakah hal ini dibicarakan di dalam dialog. Tapi dialog-dialog itu tetap jalan. Tapi kita tidak tahu. Kita nanti akan pastikan bahwa karena sumber persoalannya kenapa barang itu ditahan produsen seperti ini. Dan bukankah itu hal dasar untuk menanyakan Betul, itu karena kepada yang namanya produsen, Pak? ini minyak goreng ini kan beda dengan katakanlah beras ya. Beras itu pemerintah pegang stok. Baik. Minyak goreng ini pemerintah nggak pegang stok, barangnya itu ada di pengusaha swasta semua. Jadi ya dalam jangka pendek mesti bicara, menyelesaikan masalah itu, selisih harga ini bagaimana. Dan saya kira kalau dibicarakan baik-baik, saya kira entah nanti sharing atau semuanya ditanggung pemerintah melalui dana apa kita nggak tahu gitu ya, tetapi intinya ini harus dibicarakan dan dicari solusi segera. Kalau tidak, itu barang adalah jadi bukan barangnya nggak ada, tapi kalau itu dipaksa dilepas mereka akan rugi. Rugi. Ya. Karena masih pakai harga yang lebih tinggi kemarin ya. Ya. Persoalan bicara saja dengan satu sama lain ini kita masih kesulitan loh Pak Arief. Bagaimana itu? Itu bukankah sebuah persoalan yang sangat basic bagaimana kita berkomunikasi antar stakeholders. Tapi kita belum mampu melakukannya. Jadi nanti kalau Pak Arief di Badan Pangan Nasional gimana nih menyelesaikan yang seperti ini? Iya ini kan sahabat saya semua jadi bicaranya sih sekarang sudah ya. Jadi begini, kalau tadi masalah minyak goreng itu ya. Sebenarnya kalau kita lihat ya, bukan hanya masalah itu sebenarnya. Jadi kompleksitas ini mesti kita selesaikan sama-sama. Kalau dilihat rugi, saya lama di pasar juga ya, artinya saya tahu persis gitu ya. Rugi itu kalau kita belinya 10 dijual 8 tuh rugi. Kalau produsen itu ya dengan ada DMO ya, kemudian 20%, 80%-nya ekspor dengan harga yang tinggi, itu nggak ada ruginya. Coba, ruginya di mana Prof. Andreas? Nggak ada. Nggak ada. Jadi mari kita mau menyentuh hatinya dengan merah putih. Gitu. Jadi untungnya tuh mbok ya disubsidi untuk yang 20. Itu pun tidak rugi. Coba dicek harga dasar, kemudian production, HPP, berapa angkanya. Jadi ini sebenarnya nggak rugi Pak Edi, jadi saya koreksi.
Jadi nggak rugi, tetapi keuntungannya berkurang, bahasanya begitu. Nah, tolong saya mengajak teman-teman pengusaha, tolong siapkan, kemudian kita bantu distribusi secepatnya ke masyarakat. Harganya itu juga artinya nggak terlalu. Cuma yang ada tadi setuju dengan Mas Mujib, Pak Edi, itu memang ada yang sudah dijual kepada distributor dengan harga 18-17 ribu, itu masih menumpuk. Jadi kalau teman-teman Satgas Pangan masuk ke sana seolah-olah menimbun. Tapi sebenarnya ini dibeli dengan stok yang lama, yang harganya tinggi. Kalau dilepas ke 14.000 ada selisih 3.000 sampai 4.000. Nah sebenarnya ini yang tadinya di awal memang ingin diganti dengan dana BPD PKS. Awalnya demikian begitu. Tetapi ini mekanisme reimbursement dan lain-lain ini yang memang perlu dibicarakan. Tapi hari ini kita semua berharap harusnya teman-teman produsen membantu kita semua sampai olahan itu bisa sampai ke packers, bisa sampai ke masyarakat. Baik, mari kita beralih ke topik kita berikutnya adalah kita berbicara masa depan. Bagaimana kita mengurangi impor dan mewujudkan ketahanan pangan. Pak Slamet, menurut DPR apa sih masalah utamanya yang membuat kita sampai saat ini masih belum bisa mewujudkan ketahanan pangan? Untuk beberapa komoditas kita masih sangat bergantung pada impor. Bukankah selama ini sudah ada upaya-upaya untuk membuat kita itu bebas dari mengurangi ketergantungan kita dengan impor? Misalnya dengan kehadiran food estate di rezimnya Pak Jokowi. Tapi apa masalah utamanya sehingga kita belum berhasil juga? Oke Mbak, jadi yang pertama masalah yang harus kita benahi adalah deregulasi. Bagaimana kemudian, kalau bicara ketahanan pangan nampaknya sudah selesai, justru di regulasi itu yang menjadi catatan saya dan sejak kemudian diputuskannya Undang-Undang Cipta Kerja, di situ dibuka ruang yang sangat terbuka bagaimana impor itu. Jadi keran impor dibuka seluas-luasnya di undang-undang itu. Nah, bagaimana kemudian kita akan melindungi dari sisi petani-petani kita. Dari sisi regulasi kita sudah bermasalah, ya. Jadi oleh karena itu, ya regulasinya harus dikembalikan pada undang-undang yang sebelumnya direvisi, itu membatasi impor saja. Bukan berarti kita anti impor, bukan. Ada syarat yang kemudian harus dipenuhi yang dicantumkan dalam undang-undang pangan. Itu saja sudah dirubah. Nah, sehingga kalau pokoknya sudah dirubah, turunannya akan menjadi permasalahan. Itu yang pertama dari sisi regulasi. Yang kedua, saya melihat bahwa pemerintah hari ini kebijakannya hanya kemudian fokus kepada peningkatan produktivitas. Lupa kepada pelakunya yang harus kemudian disejahterakan. Ini catatan yang paling penting kita. Jadi maka catatan kita, kalau produktivitas ini akan sulit terkejar, kenapa? Karena memang petani tidak mau memproduksi itu. Untuk apa kemudian kita memproduksi, kita bertanam, kalau kemudian pas panen harganya jauh di bawah HPP. Oleh karena itu, saya sebagaimana tadi disampaikan oleh Profesor Andreas bahwa subsidi kepada petani ini kemudian penting difokuskan. Saya tidak melihat apakah kemudian subsidi pupuk misalnya. Bagi saya itu sesuatu yang kurang fokus karena tidak menjamin harga daripada kesejahteraan daripada petani. Yang untung dari subsidi pupuk itu siapa? Apakah jalur distribusinya dalam hal ini adalah pengusaha atau petaninya? Baik. Ternyata itu catatan kita yang sehingga catatan saya, ayo kita petani kita sejahterakan. Kalau perlu kita subsidi pasar. Dan saya yakin ini Mas Arief nanti kita optimis untuk kemudian bisa mengkaji semuanya itu sehingga kesejahteraan akan dipikirkan. Menurut Pak Slamet ada dua masalah besar nih Prof. Andreas. Soal regulasinya bermasalah, keran impor kita malah dibuka sebebas-bebasnya di Undang-Undang Cipta Kerja, dan yang kedua produktivitasnya minta digenjot tapi kesejahteraan petaninya tidak terlalu diperdulikan. Bagaimana Prof? Apakah memang betul demikian? Iya, sebenarnya sudah cukup lama ya kita mengalami sejarah itu. Kalau kita ingat tadi sudah saya sampaikan ketika kita menandatangani letter of intent bahwa Indonesia harus membuka impor pangan dan menurunkan tarif sampai 0%, disitulah
pangkal persoalan yang kita rasakan sampai saat ini. Sebagai contoh saja, Presiden pernah menyatakan beberapa bulan lalu, ini dana subsidi 30 triliun per tahun ini kemana saja kan, impornya semakin meningkat. Kalau kita bicara data ya Mbak ya, impor 8 komoditas utama, di sana ada gandum, kedelai, jagung, beras, lalu beberapa komoditas lain, itu meningkat dari hanya 8 juta ton tahun 2008 menjadi 27,6 juta ton tahun 2018. Dalam 10 tahun meningkat hampir 20 juta ton. Lalu kemudian tahun 2019 turun wajar karena mendekati pemilu kan ya. 2020 naik lagi. Dan 2021 kemarin data terakhir yang berhasil kami kumpulkan sudah melebihi tahun 2018. Sehingga bisa dibayangkan peningkatan impor yang sedemikian tajam. Banyak program pemerintah kita ingat, misalnya, ya Mas Arief tahu sendirilah, program swasembada bawang putih, importer suruh tanam 5%. Pada saat itu saya nyatakan, ini program yang pasti gagal. Sehingga apa? Impor masih naik terus, tidak terselesaikan. Bahwa sekarang ini ada juga saya selentingan wacana wajib tanam untuk kedelai juga ini kok nggak sembuh-sembuh gitu kan ya. Karena persoalannya bukan di sana. Prof Andreas juga bilang food estate juga akan gagal itu. Kenapa Prof? Saya sudah nyatakan food estate. Saya ikut food estate sejak tahun 96. Kan ketika dibuka food estate 1,1 juta hektar di Kalimantan Tengah. Karena melanggar 4 kaidah prinsip-prinsip ilmiah di sana. Baik. Sehingga kan tidak ada hasilnya juga. Nah, oke melanjutkan. Saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Slamet tadi, bahwa marilah kita fokus. Saat ini pemerintah terlalu fokus ke konsumen. Pemerintah melupakan produsen. Di sini kecelakaan Republik kita ini, kan ya? Nah bisa dibayangkan saja lah, contoh jelas saja penetapan HPP 4.200. Kami melakukan kajian bersama dulur tani kami di 46 kabupaten, kami ada di Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia Mbak. Baik. Itu ada di 20 provinsi, 90 kabupaten. Oke. Itu harga 4.500 biaya produksi, HPP ditetapkan hanya 4.200. Dalam arti apa? Dalam arti tidak ada keinginan yang kuat dari pemerintah untuk menyejahterakan petani. Kuncinya di sana, kalau petani sejahtera, harga baik di tingkat usaha tani, maka sedulur-sedulur tani kami akan bilang, atap rumah pun saya tanami. Kan Sudah gitu kan sering ya? kita dengar ya, kuncinya sebetulnya petaninya harus dibuat sejahtera terlebih Nah, dahulu. itu Tapi kuncinya, susah, Mbak. kenapa susah Saya merealisasikannya? agak Pak Edi, sedikit- Pak Arief boleh dijawab nanti di segmen terakhir. Kita Oke. ingin mendengarkan solusi dari pemerintah seperti apa. Kami akan Oke. kembali sesaat lagi pemirsa. Pak Edi, jadi solusi yang mau dihadirkan pemerintah untuk mengurangi impor, mewujudkan ketahanan pangan itu apa? Ya, jadi ini ada 2 aspek ya. Pertama aspek produksi, yang kedua harga ini kita jangan lupakan. Karena impor itu terjadi karena harga barang yang kita produksi itu lebih mahal daripada negara lain. Gitu. Jadi bukan sekedar kita tidak mampu memproduksi, kita memproduksi tapi kalau harganya lebih mahal daripada negara lain, itu juga akan mendorong impor. Dan dalam kondisi seperti itu, kalau impor kita tutup, katakanlah demikian, itu akan merugikan konsumen yang juga rakyat Indonesia juga. Jadi solusi yang terbaik adalah bagaimana mendorong produktivitas dalam arti produksi dalam negeri, tetapi pada saat yang sama dia harus bisa memproduksi dengan harga yang kompetitif. Nah caranya bagaimana? Itu yang mesti Balik lagi, dicari. kalau kata Prof Andreas, pemerintah itu terlalu fokus kepada konsumen, bukannya kepada produsen. Jawabannya apa tuh Pak Edi? Nanti kalau diambil yang sebaliknya, impor ditutup dan sebagainya, sebaliknya terlalu fokus kepada produsen. Jadi harusnya pemerintah itu kita berdiri di tengah. Jadi kita harus imbang antara kepentingan produsen dengan kepentingan konsumen. Kalau terlalu berat ke konsumen, saya setuju dengan Pak Andreas, memang nggak benar juga. Tapi terlalu berat ke produsen merugikan konsumen, konsumen kan juga rakyat Indonesia. Masalahnya pedagang juga kemudian jadi korban, Pak. Setuju. Kan itu, ya kan? Ya. Operasi pasar, jadi banyak operasi-operasi pasar yang dilakukan oleh dinas. Dan misalnya kepala pasar itu langsung ke konsumen. Ya. Pedagang disuruh Ya. mau ngapa aja. Ya kan ini masalah juga, Pak. Betul. Gitu. Terus Setuju. sama ini dengan kebijakan kemarin yang waktu apa itu awal pandemi itu supplier itu besar-besar, Pak. Loh, kita itu sudah sepi karena pandemi, ya kan? Ngaplo karena apa? Tetangga kita Ya, sama ya. semuanya kena supply. Oke itu. Nah, kami pedagang yang
apa itu membayar retribusi kepada pemerintah nggak diperhatikan. Ini gimana sih? Mumpung ada Badan Pangan Nasional, sampaikan Pak harapan terakhir, Pak Muji sedikit. Jadi terus terang, karena ini agak repot ini saya kalau dengan Pak Arief ini karena biasa kolaborasi, kita sudah satu pemikiran lah gitu, sehingga memang harapannya nanti adalah bahwa Badan Pangan ini benar-benar menjadi agregator dan integrator lah kira-kira begitu. Bahwa semua stakeholder tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Arief tadi itu akan dilibatkan dan lain sebagainya gitu. Baik, oke. Pak Slamet, terakhir catatannya? Oke, catatan saya kepada pemerintah, kalau menyelesaikan terkait dengan pangan, saya harapkan tidak menyelesaikan seperti orang sakit yang dikasih analgesik. Ini penting. Orang sakit yang? Dikasih obat analgesik, penghilang nyeri, penghilang sakit, setelah itu asli penyakitnya tidak sembuh. Sehingga ini, dan kehadiran Badan Pangan ini adalah menjawab, harusnya. Ya, jadi harusnya menjawab karena ini amanah undang-undang, sebagai filosofinya ini menyelesaikan semuanya. Karena ada amanah, ada kewenangan yang luar biasa. Mulai dari mengatur impor, stok, dan lain-lain. Sehingga disinilah perlunya Pak Jokowi menunjuk secara personal yang memang punya integritas. Ini paling penting, integritas. Kuncinya pertama integritas karena dulu apa? Ya. Karena bukan hanya kepalanya tapi orang-orang di bawahnya juga. Betul. Karena apa? Ini ada, kalau kita ada kepentingan sedikit terkait dengan ekonomi atau ingin tanda kutip mohon maaf kemudian kita ingin cari rente di situ, ini adalah ruang yang sangat-sangat terbuka. Oleh karena itu saya berikan kepercayaan penuh kepada Mas Arief, saya kenal, sehingga mudah-mudahan Badan Pangan di bawah beliau akan dicatat sejarah Mas Arief ini. Amin. Bahwa kepala Badan Pangan pertama yang akan mensukseskan program pangan Pak Jokowi. Oke, baik. Sebelum ke Mas Arief untuk closing statement, Prof. Andreas dulu, harapannya jadi seperti apa? Saya tetap dalam arti penyelesaian pangan ini memang ada dua sumber. Satu sumber impor, yang kedua adalah produksi petani. Tidak bisa pangan jatuh sendiri dari langit. Dan sementara ini kebijakan kita selama paling tidak 30 tahun terakhir ini itu tadi sudah saya sampaikan, terlalu fokus ke konsumen. Tandanya sederhana saja lah. Berapa upah buruh tani? Upah buruh tani itu hanya 60% dibanding upah kuli bangunan. Itu pun saja sudah menandakan itu. Yang kedua, terkait dengan konversi lahan pertanian ke non pertanian. Berapa besar itu? Itu hampir 1 juta hektar tahun 2012 ke 2018. Itu menandakan bahwa perhatian kita, fokus kita ke kesejahteraan petani itu relatif lemah. Untuk ini akan menjadi tugas luar biasa dari Pak Arief terkait dengan itu. Karena padahal ini apa? sangat terkorelasi ya Pak. Kalau petaninya sejahtera akan meningkatkan kreativitas kita, produktivitas sehingga mengurangi ketergantungan kita pada impor. Itu otomatis. Lalu dan kita tidak bisa menggantungkan mengapa kok harga pangan di internasional murah. Harus diingat di sistem ekonomi internasional harga pangan adalah low artificial price. Dia harga pangan murah tapi sebenarnya artificial. Ini yang harus hati-hati dalam kebijakan kita. Untuk itu kami meletakkan ke Mas Arief, dalam arti Mas Arief harus menjaga dua sisi ini. Bagaimana konsumen dalam arti bisa terjaga stabilitas, dan yang kedua melalui instrumen yang dimiliki oleh Badan Pangan Nasional bisa ikut membantu mensejahterakan petani. Tidak usah program macam-macam, itu saja. PR-nya banyak, terus semeraut lagi nih Mas Arief. Jadi bagaimana nih? Akan dimulai dari mana dulu? Kita beresin. Apanya yang mau diberesin juga? Nah, cara beresinnya, saya punya akademisi, ya, punya businessman, ya, kemudian ada government, ya, ada community. Nanti ditambah teman-teman di DPR, sahabat-sahabat kita di Komisi 4 dan 6. Nah, caranya begini. Memang nih apa yang dikerjakan oleh kita semua nih sebenarnya ya harus dua sisi tadi. Yang satu grower, ya, produsen. Di sisi lain kita punya end customer, konsumen, masyarakat. Dua-duanya harus dipelihara. Pada saat harga jatuh, ini panen rendeng nih Prof. Andreas, Pak Slamet. Ya. Berarti panen rendeng itu maksudnya nih panen basah. Ya. Ini teman-teman Bulog ya. Nanti Pak Buas dan teman-teman saya di Bulog memang harus cepat keluarkan stoknya. Contoh ya, mensejahterakan petani itu konkretnya begini. Lepas semua stoknya, kosongkan, kemudian kita masukkan stok ke Bulog. Ini akan mempengaruhi ya, harga di tingkat petani. Pada saat tidak diserap, ya, ini nanti akan membahayakan. Nah, Prof. Andreas sama saya sering diskusi. Ya, kita masukkan dengan harga yang baik. Harus di atas HPP. Ya. Kemudian, ini contoh beras ya, nanti gula lain lagi, tebu lain lagi.
Kemudian di hilirnya, ya, itu memang kita harus jaga juga. Karena Pak Presiden kita harus jaga inflasinya juga nggak boleh lebih dari 2%. Baik. Ya, antara inflasi sama kesejahteraan petani ini harus diseimbangkan. Oke. Itu nanti peran dari BUMN pangan. Jadi ada ID Food beserta anak-anak perusahaannya dan juga Bulog. Yang udah dilakukan oleh BUMN, Pak Erik ya kemarin karena saya di BUMN, itu ada program namanya Makmur. Makmur itu begini, CPCL, calon petani, calon lahan, ya, itu sudah disiapkan oleh teman kita PIHC, Baik. ya, Pupuk Indonesia Holding Company. Kemudian setelah itu ada KUR masuk di situ, ya, begitu sliknya baik, masuk BRI masuk di sana. Kemudian setelah panen atau dalam perjalanannya, apabila gagal panen, di situ ada Jasindo, BUMN Oke. juga. Mas Arief, sayang sekali Kemudian- waktu kita ini singkat sekali. Boleh terakhir, jadi kalau titipan dari Pak Slamet, integritas, apakah itu bisa dijamin oleh Badan Pangan Nasional? Harus. Oke. Jadi zero tolerance for integrity. Saya selama ini beberapa perusahaan yang telah kita selesaikan semua, nomor satu adalah integrity. Oke. Jadi Baik. itu mutlak. Oke. Ya. Selamat bekerja untuk Mas Arief ya. Terima Kita kasih, akan tunggu Mbak seperti Sylvia. apa. Mudah-mudahan semua yang di sini betul-betul tulus mendukung nanti kinerja dari Badan Pangan Nasional. Bismillah. Bismillah ya, karena ini untuk rakyat Indonesia. Oh iya, Terima saya kasih. titip lagi satu lagi. Sedikit sekarang waktu kita sudah habis Mas Arief. Jadi kerjasama antar daerah menjadi penting. Nah. Connectivity antara daerah produsen Baik. dengan konsumen itu juga menjadi penting. Karena selama ini ya, banyak ya daerah-daerah produsen ya yang tidak bisa hilirisasi. Oke. Nah di situ peran kita semua nanti bersama-sama. Baik. Dengan Terima aksi kasih juga Mas tentunya. Arief, Pak Edi, Prof. Andreas, dan juga Pak Muji dan Pak Slamet. Pemirsa, demikianlah kontroversi. Saya Zylvia Iskandar pamit undur diri. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Metro TV,